Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Hai, perkenalkan nama saya Agustina dengan NIM 2205076027 angkatan 2022 kelas A. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Adapun maksud saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah semester 4 yaitu folklore. Yang akan saya bahas mengenai mata kuliah folklore ini ada 3 cangkupan. Yang pertama definisi folklore, yang kedua ciri-ciri folklore, dan yang ketiga bentuk folklore. Baik, untuk yang pertama definisi folklore. Folklore berasal dari 2 suku kata, yaitu folk artinya kolektif dan lore artinya tradisi. Menurut Alan Dundes, folk adalah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan. Sedangkan lore adalah tradisi folk, yaitu sebagian kebudayaan yang diwariskan turun-temurun secara lisan atau yang disertai dengan gerak isyarat. Dari penjelasan ini, folklore dapat diartikan sebagai sekelompok orang atau suku yang mempunyai tradisi yang diakui oleh bersama serta diwariskan ke setiap generasinya, sehingga suatu folklore akan tetap ada meskipun perkembangan zaman semakin berkembang. Nah, sampai sini teman-teman cukup paham ya apa itu folklore. Jadi sederhananya, folklore itu bisa dikatakan sebagai budaya rakyat yang meliputi cerita rakyat, legenda, musik, dongeng, sejarah lisan, pepatah, lelucon, takayul, dan kebiasaan yang menjadi tradisi suatu budaya. Tapi kalau kebiasaan membuang sampah sembarangan itu bukan termasuk folklore ya, karena folklore memiliki ciri-ciri. Nah, langsung saja kita bahas ke poin kedua yaitu ciri-ciri folklore. Ciri-ciri folklore digunakan untuk menganalisis atau mengetahui terkait dengan suatu kebudayaan yang mana yang folklore dan bukan folklore. Adapun ciri-cirinya yang pertama yaitu penyebaran disebarkan secara lisan. Misalnya mendongeng atau ritual yang disampaikan oleh nenek moyang ke anak-anak atau cucu-cucunya. Kemudian yang kedua bersifat tradisional. Maksudnya sudah ada sejak lama paling tidak dalam kurun 2 generasi. Contohnya ritual ruwet bumi. Ritual ini dikenal hampir seluruh lapisan masyarakat Pulau Jawa yang tujuan dilaksanakannya dengan harapan agar manusia dan bumi bisa saling menjaga. Kemudian yang ketiga memiliki versi yang berbeda. Ini terdapat pada dongeng contohnya Cinderella, Cinderlaras, dan Bawang Merah Bawang Putih. 3 cerita ini memiliki kesatuan cerita yang sama, namun versinya yang berbeda. Yang dimana Cinderella ini dari luar negeri, sedangkan Cinderlaras dan Bawang Merah Bawang Putih ini dari Indonesia. Kemudian yang keempat bersifat anonim, maksudnya yaitu tidak ditemukan penemunya. Contohnya legenda Gunung Tangkuban Perahu dan ritual pemanggil hujan yang sampai saat ini tidak diketahui siapa penemunya. Yang kelima, memiliki bentuk rumus berpola. Contohnya dongeng yang selalu diawali dengan kalimat seperti pada zaman dahulu, seperti itu. Dan untuk pengakhir dongengnya sendiri, kalimatnya mereka pun hidup bahagia selamanya. Seperti itu ya, jadi berpola. Yang keenam, memiliki kegunaan. Contohnya legenda Malin Kundang. Dongeng ini digunakan sebagai penghibur sekaligus pelajaran di kehidupan masyarakat, seperti tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kemudian yang ketujuh, bersifat pralogis. Folklore memiliki logikanya sendiri, yang dimana jika dikaitkan dengan logika umum itu sangat tidak mungkin. Contohnya Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian yang kedelapan, milik bersama suatu kolektif. Contohnya tari kecak di Bali. Masyarakat Bali merasa memiliki tari kecak tersebut sebagai folklore mereka. Kemudian ada juga monumen Suro dan Boyo. Orang Surabaya juga merasa memiliki monumen tersebut sebagai folklore mereka. Dan yang terakhir, yang kesembilan, bersifat polos dan lugu. Maksudnya terkait sifat dan sikap yang dimiliki manusia, misal emosi, sehingga menghasilkan sesuatu yang polos atau lugu dan kasar. Contohnya dongeng Malin Kundang. Dalam dongeng tersebut, Malin banyak melontarkan perkataan kasar kepada ibunya. Jadi seperti itu untuk ciri-ciri dari folklore sendiri. Kemudian selanjutnya kita akan membahas ke bentuk-bentuk folklore. Folklore dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, folklore lisan, yang kedua folklore sebagian lisan, dan yang ketiga folklore bukan lisan. Folklore lisan.
Folklore lisan ini merupakan sebuah tradisi yang disampaikan seutuhnya melalui lisan dari generasi ke generasi selanjutnya. Folklore ini sering disebut juga dengan istilah tradisi lisan. Contohnya bahasa rakyat, ungkapan tradisional, pertanyaan tradisional, cerita rakyat, dan sebagainya. Ini untuk folklore lisan. Kemudian yang selanjutnya, folklore sebagian lisan. Folklore ini menurut Dananjaya merupakan atau dapat diartikan juga sebagai folklore yang bentuknya campuran unsur lisan dan bukan lisan. Bentuk dari folklore ini mengenai kepercayaan, permainan rakyat, teater rakyat, tari rakyat, adat istiadat, upacara, pesta rakyat, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, folklore bukan lisan. Folklore ini merupakan folklore yang bentuk fisiknya berhubungan dengan benda-benda nyata yang ada di dunia. Penggunaan pakem bentuk, ciri khas, dan aturan-aturan di balik benda-benda itulah yang menjadikan bagian dari folklore ini. Contohnya seperti arsitektur, seni kerajinan tangan tradisional, pakaian tradisional, peralatan dan senjata khas tradisional, makanan dan minuman yang khas dari suatu daerah, kemudian yang terakhir obat-obatan. Baik, itu dia tadi penjelasan mengenai definisi, ciri, dan bentuk folklore. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan teman-teman dan juga semoga teman-teman dapat berkontribusi mewariskan folklore Indonesia. Saya juga memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.